Cemburu dan kesal selalu dibantah saat dinasihati. Seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya istrinya hingga lebam di wajah. Korban yang sudah tidak tahan sering dikasari, akhirnya memilih melaporkan pelaku ke polisi. Aparat Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan menjemput Radius, suami yang dilaporkan menganiaya istrinya hingga luka lebam di wajah. Tidak ada perlawanan dari pelaku saat digelandang ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pasangan suami istri ini sudah sering bertengkar. Pelaku mengaku cemburu dan kesal. Korban selalu membantah jika dinasehati. Sementara itu, korban mengaku dirinya terpaksa melaporkan pelaku lantaran sudah tidak tahan kerap dianiaya. Kok cuma pakai tangan di sini, di kali, kepala, di bebek, dikoyak main di bebek aku nak. Sambil ini. Iya. Oh. Laki kita pegawai apa? Ngojek. Ngojek ya. Sering ya kalau nganui pemukulan. Bukan sekali ini beda nangani aku. Teman ini nangani. Dulu kemarin aku masih tahan-tahan, enggak tahan lagi aku. Mereka sudah 2 tahun berumah tangga, suaminya cemburu katanya. Untuk motifnya bang? Ya cemburu. Motifnya cemburu. Ya, motifnya cemburu. Jadi si suami kesal, suami perang mulut, sehingga akhirnya suami memukul istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tugas suami selain menjadi kepala rumah tangga, tentunya harus siap menafkahi dan melindungi anak serta istri. Namun yang terjadi Tiga Raksa Tangerang, Banten sebaliknya. Kepala rumah tangga justru tega-teganya menganiaya istri dengan senjata tajam. Persoalan ekonomi diduga kuat menjadi pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Unit Reskrim Polsek Tiga Raksa menjemput Heri di rumahnya di perumahan Sodong Village, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia ditangkap atas tuduhan menganiaya istri dengan senjata tajam. Penangkapan Heri dilakukan tanpa perlawanan karena polisi melakukan pendekatan persuasif terhadap terduga pelaku. Sebelum ditangkap, Ketua RT setempat melaporkan Heri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya lari gitu ke tetangga minta pertolongan. Taunya di pinggang di tangan sebelah sini tuh kena bacokan berdarah gitu. Setelah itu gimana? Ya akhirnya ya langsung kita mengikuti prosedur ya langsung lapor ke yang berwajib untuk ditangani karena ini mah udah ada ART. Selain menangkap pelaku, polisi juga memeriksa kondisi korban di rumahnya. Meski tidak terluka parah, namun korban mengalami trauma. Menurut tetangga, kasus KDRT diduga terjadi akibat masalah ekonomi. Selama ini korban dikenal tetangga rela bekerja apa saja demi membantu keuangan keluarganya. Saya kaget aja, memang sering Pak, kalau dia nangis gini tuh sering. Kalau misalnya dia Nur habis dipukulin, tapi itu saya nggak mau Pak ikut campur ya. Saya bilang sama si Nur, sabar aja Nur, rumah tangga kita begitu, keadaan ekonomi kita begitu. Tapi ini karena udah dibacok, Oma berani panggil Pak RT. Iya. Usai ditangkap, pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Tiga Raksa dan polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa KDRT tersebut. Pemirsa, selebgram cantik asal Bandung, Jawa Barat dianiaya dengan sadis oleh suami hingga tulang pipinya retak. Pelaku marah lantaran korban menolak diajak rujuk. Kondisi Salsabila Putri berangsur membaik meski masih dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Salsabila yang juga selebgram di Kota Bandung ini menjadi korban kekerasan suaminya yang marah karena ajakan rujuknya ditolak korban. Akibat penyiksaan brutal mantan suaminya, korban mengalami retak di tulang pipi, geger otak dan wajah babak belur.
Penyiksaan brutal ini bermula saat pelaku mendatangi korban dan mengajak korban yang ingin bercerai agar rujuk dan berdamai untuk membina kembali rumah tangga. Karena ajakan rujuknya ditolak, pelaku yang marah langsung menganiaya korban dengan tangan kosong hingga babak belur. Korban masih sempat melawan hingga akhirnya ditolong tetangga dan kemudian dievakuasi keluarga ke rumah sakit. Sementara usai kejadian, pelaku langsung kabur. Kita mau mutusin yang mau bercerai, cuman tiba-tiba dia nggak mau, dia ngajak balikan. Nah, terus kayak gitu, dia nggak terima dengan tolakan saya. Jadinya seperti ini, kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Nanti untuk bentuk kekerasannya sendiri diapain aja sih untuk dari pelaku sendiri Pak? Ditonjok, dicedutin kepalanya ke jendela, ditendang, diinjek, dicekek. Korban dan keluarga berharap agar pelaku bisa mendapat hukuman yang berat atas perbuatan sadisnya. Semua proses hukum diserahkan ke polisi. Seadil-adilnya aja sih, itu aja. Seadil-adilnya apa yang sudah dilakukan terhadap saya sekarang. Kabar penganiayaan Salsabila Putri, seorang selebgram di Bandung ini sempat viral di media sosial setelah unggahannya banyak diteruskan dan diunggah ulang. Foto korban yang kondisinya babak belur mendapat simpati dari warganet. Sementara suami korban bernama Fadil kabarnya sudah diamankan di Polrestabes Bandung. Foto pelaku yang beredar di media sosial langsung mendapat kecaman. Saat ini tersangka sudah ditahan masuk undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan sekarang tersangka suaminya itu sudah kita lakukan penahanan di Polrestabes Bandung. Sementara dari keterangan dari tersangka, apa motif yang melakukan KDRT dan sementara ada? Untuk info saja ya, untuk info bahwa ini ada cekcok antara tersangka dan istrinya yang sudah lama. Kemudian dari cekcok itu timbullah peristiwa KDRT di TKP tersebut. Dan kami sudah lakukan olah TKP, penyitaan barang bukti, saksi-saksi di TKP sudah kami ambil keterangan. Fadil diketahui pernah ditegur oleh Ridwan Kamil, wali kota Bandung beberapa tahun lalu karena unggahan fotonya di media sosial yang dianggap merusak fasilitas umum di kota Bandung. Sementara itu, pemirsa, seorang suami di Bandung, Jawa Barat merekam penganiayaan yang dilakukan kepada istrinya dan disebar ke grup percakapan orang tua murid. Pemicunya karena pelaku cemburu saat melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel istri. Minggu 12 Desember, pelaku penganiayaan terhadap istri yang tercatat sebagai warga Bumi Panjelekan, Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Bandung di rumahnya. Perbuatan pelaku dilaporkan sang istri setelah video penganiayaan yang dialaminya tersebar di grup percakapan orang tua murid. Dalam waktu singkat, video tersebut pun viral. Dari hasil penyidikan terungkap, pelaku menganiaya istrinya setelah melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel. Terbakar cemburu, pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan luka lebam serta sundutan rokok. Saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku merekam dan kemudian menyebarkannya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban dengan bukti rekaman penganiayaan. Pelaku kemudian ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Nah, pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kesal karena istri menolak membuka warung, seorang suami di Kabupaten Lebong, Bengkulu menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 50 jahitan.
Sering terlibat adu mulut dengan istrinya, menyisakan rasa dendam di hati pria berinisial EG, warga Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dirinya semakin sakit hati saat istrinya marah ketika diminta membuka warung. Akibat emosi yang memuncak, pelaku menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban mengalami pendarahan hebat dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Korban pun harus mendapatkan 50 jahitan di kepalanya. Usai keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, pelaku ditangkap di kediamannya. Motif si suami ini merasa kesal karena istri disuruh membuka warung, namun menolak dan ngomel bahwa yang menghabiskan isi warung adalah si suami. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Polisi tangkap 4 penculik pelajar di Surabaya. Apa motifnya? Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.